warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrullah Neval Hakim 196130076 farmakoterapi 1 kelas A. Amitriptilin meningkatkan konsentrasi norepinefrin dan serotonin di sistem saraf pusat dan menghambat reuptake norepinefrin serotonin oleh membran neuronal perisinaptik. Efek samping agitasi dan mengantuk. Interaksi dengan CYP 2B6 dan 2D9, duloxetin dan zolpidem. Kemudian pregnancy resiko faktor C dan tidak disarankan untuk ibu menyusui. Kedua ada maproptilin, itu meningkatkan konsentrasi norepinefrin serotonin sistem saraf pusat dan menghambat reuptake norepinefrin serotonin oleh membran neuronal presinaptik. Efek samping agitasi dan serostomia, mengantuk dan serostomia. Kemudian interaksi dengan CYP 2D6 dan steron dan hidroklorotiazid. Kemudian pregnancy resiko faktor B dan disarankan untuk anak-anak. Yang ketiga ada nortriptilin, itu downregulasi beta adrenergic dan serotonin reseptor, menghambat reuptake norepinefrin dan serotonin oleh membran neuronal presinaptik tentunya. Kemudian meningkatkan pula konsentrasi norepinefrin dan serotonin di sistem saraf pusat. Efek samping agitasi dan nightmares. Interaksi obat dengan CYP 2D6, duloxetin dan escitalopram. Nah, studi reproduksi pada hewan hasilnya tidak meyakinkan dan juga tidak disarankan untuk ibu menyusui. Yang keempat ada obat imipramin. Imipramin bekerja dengan meningkatkan konsentrasi norepinefrin serotonin di sistem saraf pusat sekaligus menghambat reuptake norepinefrin serotonin oleh membran neuronal presinaptik. Efek samping agitasi dan nightmares. Kemudian interaksi obat dengan CYP 2D6, duloxetin dan escitalopram. Untuk golongan khusus, studi pada hewan, studi reproduksi pada hewan hasilnya inkonklusif atau tidak meyakinkan dan tidak disarankan pada ibu. Fluoxetine bekerja sebagai SSRI, Selective Serotonin Receptor Inhibitor. Efek samping gatal dan skin rash. Interaksi obat CYP 2D6 dan pregabalin serta amfetamin. Tidak cocok untuk ibu menyusui. Pregnancy resiko faktor C. Kemudian yang ke-6 ada sertralin, bekerja sebagai Selective Serotonin Receptor Inhibitor. Efek sampingnya diare dan pusing. Interaksi obat dengan amfetamin dan aspirin, tidak cocok untuk ibu menyusui. Dan pregnancy resiko faktor C. Yang ketujuh ada paroxetine, bekerja sebagai selective serotonin receptor inhibitor. Efek samping diare dan konstipasi. Interaksi obat dengan CYP 2D6 dan dengan aspirin serta metoprolol, tidak cocok untuk ibu menyusui. Hati-hati penggunaan pada geriatrik. Dan pregnancy resiko faktor D. Yang ke-8 ini ada escitalopram, bekerja sebagai selective serotonin receptor inhibitor. Efek samping mengantuk dan insomnia dan pusing. Bekerja sudah selesai ya dari bekerjanya. Ini sekarang interaksi obat dengan alkohol ya. Hati-hati pada penggunaan pasien gagal hati ya, terutama resiko penyakit hati liver. Penggunaan pada geriatrik juga hati-hati. Pregnancy resiko faktor C dan tidak disarankan pada ibu menyusui. Kemudian yang ke-9 ada citalopram, bekerja sebagai penghambat reseptor serotonin selektif untuk menghindari reuptake. Efek samping mengantuk dan mual ya. Kemudian interaksi obat dengan alkohol, hati-hati penggunaan bersamaan dengan alkohol, terutama untuk pasien gangguan hati. Nah, dosisnya diturunkan. Juga pada geriatrik penggunaan perlu hati-hati, tidak cocok untuk ibu menyusui dan pregnancy resiko faktornya C. Duloxetin bekerja sebagai inhibitor kuat, menghambat reuptake serotonin dan inhibitor lemah menghambat reuptake dopamin. Efek samping sakit kepala atau pusing. Kemudian interaksi obat dengan CYP 2D6 dan dengan aspirin juga ciprofloxacin. Kemudian tidak cocok digunakan untuk ibu menyusui anak-anak dan pasien dengan gangguan hati.
Kemudian hati-hati penggunaan pada pasien gagal ginjal, pregnancy resiko faktor C. Yang terakhir, yang ke-11 ada venlafaxine. Ini bekerja dengan cara menghambat atau inhibitor kuat ya, norepinefrin dan serotonin. Kemudian efek sampingnya mual dan insomnia ya, insomnia dan mual gitu. Interaksi dengan aspirin dan amfetamin. Kemudian golongan khusus tidak sesuai untuk ibu menyusui anak-anak. Pregnancy resiko faktor C. Hati-hati penggunaan pada geriatrik ya, gangguan hati dan juga ginjal. Jadi perlu penyesuaian dosis untuk pasien gangguan ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.